Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Aliran Rantai Pasok Komoditi Sayur Kubis di Kelurahan Nurukan, Kota Tomohon, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Jen Sulinda Tambas, MSI. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Harga sayuran yang fluktuatif diakibatkan saluran distribusi rantai pasokan yang tidak efisien. Petani harus memenuhi permintaan lebih banyak dibandingkan stok sayuran yang tersedia. Kelurahan Nurukan, Kota Tomohon sangat cocok untuk menanam sayur mayur, juga menguntungkan bagi para petani di Kelurahan Nurukan, di mana lokasi pertanian ini sangat dekat dengan pusat pasar. Sayuran memiliki daya tahan yang lebih rendah karena sayuran memiliki sifat yang lebih cepat membusuk, sehingga dibutuhkan rantai pasok sayuran di mana fungsinya adalah untuk memenuhi permintaan sayuran mulai dari penyediaan bahan baku hingga sampai ke konsumen terkelola dengan baik. Rumusan masalah dari proposalnya ini adalah bagaimana aliran rantai pasok sayuran kubis di Kelurahan Nurukan, Kota Tomohon. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rantai pasokan sayuran kubis di Kelurahan Nurukan, Kota Tomohon, dan mengetahui kebutuhan dan proses pasokan sayur kubis sampai ke tangan konsumen. Dan manfaat penelitian ini adalah tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa untuk memberikan wawasan tentang rantai pasok komoditi sayur, juga diharapkan bermanfaat sebagai bahan acuan untuk dilakukannya penelitian. Bab 2, kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama adalah agribisnis komoditas sayuran. Konsep agribisnis adalah suatu konsep yang utuh mulai dari proses produksi, mengolah hasil, pemasaran, dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Menurut Rahardi, tahun 1993, salah satu komoditi hortikultura yang memiliki peluang untuk dikembangkan dan menguntungkan adalah sayuran. Tanaman sayuran dapat dibagi atas 3 jenis yang dipilih menurut bagian tanaman yang dipanen. Yang pertama adalah sayuran daun, yang kedua sayuran biji, dan yang ketiga adalah sayuran umbi dan buah. 2.2 Rantai pasok. Menurut Sinchi Levy et al. Tahun 2006 dan Chopra dan Medlin tahun 2001, rantai pasokan adalah setiap tahapan yang melibatkan konsumen dari mulai tahapan pemesanan produk dari supplier, manufaktur, jasa transportasi, dan gudang, retail, hingga pelanggan. 2.3 Manajemen rantai pasok. Menurut Heiser dan Render tahun 2001, supply chain management bisa meliputi penetapan yang pertama, pengangkutan, yang kedua pentransferan kredit dan tunai, yang ketiga pemasok, yang keempat distributor dan bank, yang kelima utang dan piutang, keenam pemenuhan pemesanan, dan yang terakhir adalah membagi-bagi informasi mengenai ramalan permintaan produksi dan kegiatan pengendalian persediaan. 2.4 Struktur rantai pasok, di mana struktur rantai pasok ini dimulai dari petani sayur, kemudian didistribusikan ke pengepul, kemudian ke pedagang besar, kemudian ke pengecer, hingga akhirnya sampai ke konsumen akhir, di mana dalam struktur rantai pasok terdapat aliran barang, aliran uang, dan aliran informasi. 2.5 Saluran distribusi. Menurut Bowrex tahun 2006 mendefinisikan saluran distribusi sebagai struktur unit-unit organisasi antar perusahaan dan agen-agen dealer-dealer ekstra perusahaan, grosir dan eceran melalui nama komoditi, produk, atau jasa-jasa dipasarkan. Kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penggunaan teknik analisis deskriptif ini adalah suatu penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat dari fakta peristiwa pada perkebunan sayuran di Rurukan, Kota Tomohon. 3.2 Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2021, dari persiapan hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di Kelurahan Nurukan, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Sumber data yang digunakan ada 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
Sumber data primer adalah diperoleh secara langsung dari informan di sepanjang rantai pasok kubis, khususnya data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan informan. Data sekunder bersumber dari informasi berasal dari instansi yang terkait. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah petani di Kelurahan Rurukan Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Sampel diambil pada 10 petani sayuran maupun dan 4 diantaranya adalah petani sayur kubis dan beberapa pengepul yang berada di Kelurahan Rurukan Kota Tomohon. Teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, sampel sumber data dipilih secara purposif dan bersifat snowball sampling. 3.6 Informan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah para petani di Kelurahan Rurukan Kota Tomohon, perusahaan daerah seperti Pasar Tomohon, Dinas Pertanian Tomohon, dan para pedagang sekaligus pemasok di pasar tradisional Kota Tomohon. Yang ketujuh, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan secara kuesioner, wawancara, dan observasi. 3.8 Metode analisis data menggunakan reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. 3.9 Organisasi penelitian, yaitu saya sendiri, Agnes Monika Siahaan dengan NIM 1803 1104070 dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Melsja Yemema, MSI sebagai ketua, dan Insinyur Audrey Mewekere MSI sebagai anggota. Sekian hasil presentasi proposal saya ucapkan terima kasih.